Ramalan Tini Tarko, sebut Satrio Piningit muncul dari Jawa. Sesaat lagi, kita akan dihadapkan dengan perayaan pemilihan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024. Dalam ramalan Jebaya disebutkan bahwa Satrio Piningit ini kelak akan memimpin Nusantara dan menyelamatkan negara Indonesia tercinta ini. Satrio Piningit ini diramalkan akan menjadi pengganti Presiden Jokowi pada tahun 2024 mendatang. Tini Tarko dalam ramalan terbarunya menyebut apakah Ganjar Pranowo adalah Satrio Piningit yang dalam ramalan Jebaya. Tini Tarko, sang ahli tarot, menyebut munculnya sosok Sabtu Palon, kemudian diikuti kemunculan Satrio Piningit. Jangan-jangan Ganjar Pranowo adalah Satrio Piningit yang sebenarnya, kata Tini Tarko. Ganjar Pranowo, apakah dia sang Satrio Piningit? Memang akhir-akhir ini elektabilitas Ganjar Pranowo yang juga gubernur Jawa Tengah ini terus naik. Ganjar Pranowo digadang-gadang akan menjadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 mendatang. Lalu kemudian banyak orang mengaitkan dengan ramalan Jebaya soal sosok Satrio Piningit. Orang Jawa terkenal dengan cocok logi, mencocokkan berita yang ada dalam gambar kartu saya dengan sebuah kejadian yang ada. Ini bukanlah sesuatu yang supranatural, ini hanya sesuatu kemampuan seorang manusia untuk mencoba memastikan masa depannya, ujar Tini Tarko. Yang pertama, kita lihat dari nama atau saat seseorang lahir dan diberikan tongkat ini tadi. Dalam sajak yang dikarang oleh Jebaya, dikatakan bahwa pemimpin Indonesia atau Satrio Piningit akan memiliki unsur nama yang ada dalam frasa kata menata sebuah negara dengan unsur nama Noto Nagoro. Ganjar Pranowo ini, walau tidak secara harfiah, tidak sesuai dengan unsur nama yang dikatakan oleh Jebaya, tapi Ganjar Pranowo dianggap Noto Nagoro, ucap Tini Tarko. Tini Tarko mengatakan bahwa ini sejalan dengan mitos bahwa presiden sebelumnya juga memiliki nama-nama tadi, seperti Presiden Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun ada presiden yang tidak berakhiran kata seperti sebelumnya, lanjut Tini Tarko, walaupun nama Ganjar Pranowo ini sebenarnya bukan Ganjar Pranowo, tapi Ganjar Sungkowo, tapi tetap itu tidak merubah karena akhirnya tetap Wo dan Ganjar ini atau Go atau Ge. Bicara tentang kelahiran, juga dipercaya bahwa Satrio Piningit lahir dalam kondisi yang miskin dari rakyat biasa, dan Ganjar Pranowo sama seperti itu, bukan keturunan seseorang yang penting atau menjabat. Walaupun ayahnya seorang polisi, tapi mereka hidup dalam kesederhanaan, ucap Tini Tarko. Bahkan dalam sebuah cerita, ibunya ini memiliki hutang yang harus dibayar, dan seluruh keluarga ini akhirnya harus mengumpulkan uang agar bisa membayar hutang sang ibunda ini tadi. Dan hutang bisa lunas saat mereka sudah tiba mencari nafkah, ucap Tini Tarko. Lanjut Tini Tarko bahwa ini terus kemudian menguatkan mitologi tersebut, dan orang-orang pun membicarakan bahwa jangan-jangan Satrio Piningit ini adalah Ganjar Pranowo. Ada juga yang mengaitkan Ganjar Pranowo ini lahir di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Karanganyar, yang semakin menguatkan bahwa jangan-jangan dialah ini Satrio Piningit yang akan muncul saat Indonesia sedang dilanda kekisruan dan huru-hara dan juga konflik sosial yang berkepanjangan, tutur Tini Tarko. Seperti yang kita ketahui, ramalan Jebaya menyebut Satrio Piningit adalah sosok yang akan hadir di saat Indonesia menghadapi keterpurukan. Ahli tarot Tini Tarko menyebut sosok Satrio Piningit yang sesuai dengan ramalan Jebaya memiliki ciri dan tanda yang dapat dibuktikan melalui terawangannya
Tinidarko membeberkan jika kehadiran Satrio Piningit dapat saja muncul pada tahun 2024 atau tahun-tahun sebelumnya. Memiliki akhiran O, dikatakan bahwa ciri pertama dari Satrio Piningit yaitu memiliki unsur nama dengan akhiran O yang tersirat dalam kata Noto Nagoro yang berarti menata sebuah negara, sejalan dengan mitos bahwa presiden sebelumnya memiliki nama-nama akhiran O seperti Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan lainnya. Kata Tinidarko, hidup dalam kondisi miskin. Satrio Piningit dipercaya lahir dari keluarga yang biasa, bukan dari kalangan bangsawan, dan hidup berdampingan dengan rakyat jelata, bukan keturunan seseorang yang penting atau menjabat, dan hidup dalam kesederhanaan. Tuturnya, tempat lahir, melalui terawangannya, kartu tarotnya, Tinidarko menyebut sosok Satrio Piningit lahir dari daerah yang berada di lereng Gunung Lawu yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah. Sosok Satrio Piningit akan muncul saat dilanda huru-hara, bencana alam, dan konflik sosial yang berkepanjangan. Tuturnya erat kaitannya dengan sosok Semar. Tinidarko mengaitkan sosok Semar dengan kata Semarang. Meski keduanya memiliki pengucapan yang sama, keduanya memiliki arti yang berbeda. Menurut Tinidarko, keberadaan sosok Semar dalam mitologi Satrio Piningit sangatlah erat. Semar atau yang disebut sebagai Sabtu Palon dikatakan telah melakukan moksa dan akan kembali 500 tahun kemudian, tepat pada tahun 2023 ini. Tuturnya, pemimpin yang bijaksana. Ciri selanjutnya dari sosok Satrio Piningit yaitu memiliki gaya kepemimpinan yang bijaksana. Sosoknya paling mengerti dan selalu memberikan petunjuk kepada para raja untuk memimpin sesuai koridornya. Bahkan dipercaya sosok Sabtu Palon adalah satu sosok yang menjaga Satrio Jowo untuk memimpin dan menjaga kerajaannya. Tuturnya, rambut putih. Dari sekian karakter Punokawan yang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, hanya sosok Semar sajalah yang memiliki rambut putih. Semar berambut putih, sudah berusia, dan memiliki tubuh tambun. Tuturnya, apabila ada seseorang pemimpin yang memiliki rambut putih, diduga kuat sosok tersebut adalah Satrio Piningit, terang Tinidarko sesuai kartu tarotnya. Satrio Piningit adalah sosok yang dikisahkan oleh Prabu Jayabaya, salah seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia, yang diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki kesatuan atau linui, pengetahuan melebihi zamannya, dan masih dipercaya hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu. Dikatakan bahwa Satrio Piningit sebagai putra Batara Indra berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula-Weda. Kemunculannya juga dikatakan dalam kisah lain oleh seorang raja terakhir dari kerajaan Pajajaran, salah satu kerajaan di Nusantara, bernama Prabu Siliwangi, sebagai seorang pecangon atau anak pengembala.